Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Ya, misalnya dengan buang sampah sembarangan, sisa-sisa makanan dibuang di jalan, atau bahkan waliyadzubillah sebagian orang buang air ya di jalanan, ya pipis di jalanan, bahkan buang kotoran di jalanan yang biasa dilalui oleh manusia atau di tempat-tempat yang memang manusia biasa ada di situ, ya tempat berteduh di bawah pohon atau yang semisal dengan itu. Baik para jamaah, berikutnya yang keempat, ya di antara adab di jalan dan di perjalanan, singkirkan apapun yang dapat mengganggu orang lain di jalan. Karena ini termasuk sedekah dan termasuk amalan yang akan mengantarkan seseorang itu masuk surga. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis sahih muttafaq alaih, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syawkin 'ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Tatkala seorang laki-laki berjalan di jalanan, maka dia mendapati ranting pohon yang berduri di tengah jalan. Lalu dia pun berusaha menyingkirkannya. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya lalu mengampuni dosa-dosa karenanya. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di riwayat yang lain, di satu riwayat, Nabi mengungkapkannya dengan kalimat fa'adkhalahul jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini amalan yang kadang disepelekan oleh sebagian manusia, padahal ternyata jika kita ikhlas melakukannya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita masuk ke dalam surganya. Di redaksi yang lain, di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amalan ini ya dengan kalimat wa adnaha. Ketika Nabi menyampaikan iman itu ada sekian, 60 sekian atau 70 sekian cabang. Di antaranya kata Nabi wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Tentu ini sedang berbicara tentang amalan, bukan sedang berbicara tentang orangnya. Jadi bukan berarti kalau ada orang melakukan kebaikan ini, dia menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian kita katakan, oh si fulan ini orang beriman yang paling rendah imannya. Bukan begitu. Karena di sini Nabi tidak sedang menyebut orang, tapi Nabi sedang menyebut amalan. Bahwa di antara cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang pertama kita bahas, kita sampaikan, justru itu adalah amalan yang mulia sekali di sisi Allah. Tidaklah amalan itu disebutkan ganjarannya berupa surga, melainkan amalan itu amalan yang istimewa. Tidaklah amalan kemudian disampaikan siapa yang melakukannya akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah, berarti amalan itu amalan yang istimewa. Nah dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, saat kita di jalan atau di perjalanan, perhatikan ya peluang-peluang amal soleh. Ya jangan disepelekan ya perjalanan kita itu. Karena manusia mungkin sekian daripada umurnya dipakai di jalan. Begitu kan? Bapak-bapak di sini mungkin ada yang rumahnya jauh dari tempat ini. Ya setiap hari menempuh jarak sekian puluh kilometer. Ya setiap hari PP menempuh waktu sekian menit. Begitu ya. Bahkan kalau dikumpulkan bisa saja kita PP ke tempat ini bisa hitungan jam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ya perjalanan kita di jalanan yang menghabiskan sekian puluh menit, kemudian menempuh jarak sekian puluh kilo, ya jangan disia-siakan. Ada banyak ya peluang-peluang untuk kita mendapatkan pahala, di antaranya yang sedang kita bahas ini. Kalau memang di tengah jalan kita mendapati sesuatu yang di situ ada peluang pahala bagi kita, ya seperti menyingkirkan gangguan.
kita ngelihat batu besar, para jamaah yang dirahmati Allah, di tengah jalan. Nah, sebagian orang kan ada yang ketika lewat di situ bisanya komen saja. Ini siapa orang yang naruh batu di sini? Tidak berpendidikan. Ngomel-ngomel aja mulutnya. Begitu kan? Atau sebagian malah ngomel-ngomelin wali kotanya. Ya. Ngomel-ngomelin menterinya. Gitu ya. Semua, ya dari presiden sampai RT diomelin semua. Baik, para jamaah, tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Maka yang benar adalah dia berhenti sejenak, menepi sejenak. Ini peluang untuk saya dapat ampunan. Ini peluang untuk saya dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, turun dari kendaraannya. Singkirkan itu gangguan. Singkirkan sesuatu yang menghalangi jalan manusia. Ya. Jangan kemudian ngomel-ngomel, kemudian nunjuk-nunjuk orang. Ya bisanya komentar. Ini kadang penyakitnya warga plus 62 itu, ya senang komentar. Ya, tidak ada tindakan. Ya, makanya banyak yang profesinya komentator, kan begitu. Baik, para jamaah, gede gajinya komentator itu. Apalagi komentator politik, gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini mohon diperhatikan. Banyak peluang untuk kita dapat pahala ya saat kita di perjalanan. Contoh misalkan ya, ada orang para jamaah ketika kita di jalan, dia sedang susah mungkin jualan. Di pagi hari jualan sarapan, ternyata turun hujan begitu deras. Padahal dia tidak pakai toko, cuman pakai payung kecil di pinggir jalan. Ini kalau kita lihat, bisa jadi peluang pahala bagi kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya mencari rezeki itu tidak sesusah dia. Gitu ya. Masya Allah, ya sebagian kita di jalan tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Ya dia begitu nyaman dengan kendaraannya. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita juga bisa mendoakan orang ini. Ya Allah, semoga rezekinya Engkau berkahi. Semoga rezekinya diberkahi Allah. Semoga dilariskan barang dagangannya. Ini peluang kebaikan. Peluang kebaikan. Dan banyak lagi. Ya adab-adab di jalan itu luar biasa. Kita turun, kita ngucapin subhanallah. Kita nanjak, kita bertakbir. Begitu ya. Banyak beristighfar saat di jalan. Banyak berzikir saat di jalan. Ini semuanya adalah ladang pahala bagi kita. Sehingga puluhan kilometer jarak yang kita tempuh, ya sekian puluh menit waktu yang kita habiskan di jalan, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Nah, termasuk ini ya, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Apapun yang mengganggu jalanan manusia, kita berusaha untuk menyingkirkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para jamaah, poin yang kelima, ya di antara adab di jalan dan di perjalanan, menjawab salam kepada orang yang dia kenal maupun orang yang tidak dikenalinya. Ini termasuk salah satu kewajiban di antara 5 kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Hakul muslim alal muslim. Ya di antaranya ya idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkanlah salam kepadanya. Baik para jamaah, mengucapkan salam lebih dulu dari saudara kita, ini hukumnya sunnah. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa karena ya dia lebih dulu mengucapkan salam. Adapun menjawab salamnya, maka itu hukumnya wajib. Baik para jamaah. Dan Masya Allah ya, saling mengucapkan salam itu, tentu itu di dalamnya adalah doa. Salam itu kan isinya doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa, kita memohonkan keselamatan, kita memohonkan rahmat, kita memohonkan keberkahan. Di satu riwayat bahkan kalimat maghfirah kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi kita sedang mendoakan saudara kita yang kita temui di jalan atau di satu tempat tertentu. Pertama dengan keselamatan. Kemudian yang kedua dengan keberkahan, dengan rahmat dan juga dengan maghfirah. Orang yang mendapatkan salam dari kita tentu dia akan menjawab salamnya. Karena seorang muslim memahami itu. Menjawab salam itu wajib. Maka dia kembali mendoakan.
setidak-tidaknya yang semisal dengan salam yang kita ucapkan. Dia akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang dia tambahkan wa maghfiratuh. Nah, ini doa saat kita berpapasan, saat kita berjumpa dengan saudara kita. Nah, sebagian orang kan ada yang sudah tidak mau lagi ya pakai sunnah-sunnah Nabi seperti itu, ya pakai ajaran-ajaran Islam seperti itu. Ya. Sebagian orang para jamaah punya salam itu jadi aneh-aneh. Ya. Kalau komunitas kesehatan misalkan, salam sehat, gitu ya. Kalau misalkan komunitas tertentu, salam akal waras, begitu ya. Apalagi Pak, banyak sekali ya. Kalau para motivator, salam sukses. Apalagi banyak sekali ucapan salam. Ya. Ada sebagian orang yang diselamatkan itu waktu. Selamat pagi, selamat sore, ya. Selamat siang. Yang diselamatkan paginya, sorenya, siangnya. Good morning, gitu. Yang digudkan morningnya, gitu. Baik para jemaah. Dalam Islam orang yang kita doakan keselamatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, salami orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dan diantara ciri dekatnya kiamat, ketika ucapan salam itu diucapkan hanya kepada orang-orang yang dikenali saja. Dan ini termasuk amal keislaman yang sangat baik sekali. Di riwayat yang lain, juga muttafaq alaih, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul Islam khair? Islam apa yang terbaik? Kemudian Nabi menjawab, tut'imut ta'am, memberi makan. Para jamaah, memberi makan itu ke siapa pertama kali? Ada memberi makan yang hukumnya wajib. Apa itu? Memberi makan anak istri. Wa tut'imaha idza ta'imta, kan begitu kewajiban seorang suami, engkau memberinya makan dengan apa yang engkau makan. Nah, ini memberi makan yang wajib ya. Sisanya dari itu, apa yang di luar tanggung jawab kita, itu anjuran sunnah memberikan makan, terutama kepada fuqara, masakin, dan kaum du'afa. Jadi kalau ada program makan siang gratis, ini bagus sekali. Yang seharusnya diutamakan untuk fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Tut'imut ta'am. Apakah bisa juga kepada yang selain fuqara masakin? Bisa. Hitungannya hadiah. Kalau kita ditraktir makan, kira-kira senang nggak Pak? Senang tidak ini? Senang kan? Ditraktir makan. Nanti sore kita makan yuk. Ada restoran baru, begitu kan? Masya Allah, traktir makan, mungkin saudaranya bukan orang miskin, temannya ini bukan orang miskin, bahkan bisa saja mungkin dia atasan kita. Jadi kan orang kaya juga pasti senang hadiah kan? Orang kaya bisa nggak menerima hadiah? Bisa. Tapi kalau dia dikasih sodako, tersinggung dia. Pak, saya mau sodako ke Bapak, saya traktir Bapak makan. Tersinggung. Tapi kalau hadiah, saya mau kasih hadiah, mau tidak? Oh mau, kita makan bareng. Ya Masya Allah. Dan para jamaah, Islam itu ngajarin, ya, ngajarin kita untuk berbagi makanan. Ada fadilah besar dari berbagi makanan. Salah satunya apa? Membangun chemistry yang baik. Coba kalau ada teman kita rada-rada gimana sama kita, coba ajak makan Pak. Ajak makan. Istilah kata orang itu kalau cerewet kasih makan. Berhenti nggak cerewetnya? Berhenti. Orang yang ngerungsing itu kan biasanya karena lapar. Gitu. Jadi kalau kita kenyangkan perutnya, ya Masya Allah. Terbangun chemistry. Dan Masya Allah ini diketahui oleh sebagian pejabat kita, kan begitu. Ya bangun jalan, tidak mau misalkan dibebaskan lahannya. Ya diundang aja makan ke balai kota. Gitu. Tidak ngomongin apa-apa, diundang makan. Diundang makan. Sekali. Nanti minggu depannya atau bulan depannya diundang lagi. Setelah 5 kali diundang, terbangun chemistry keakraban, ya baru kemudian disampaikan, Pak kita butuh lahan, bisa nggak Bapak bebaskan lahan? Dan begitu. Masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita dalam Islam ini, Masya Allah, ada Idul Adha, ada Idul Fitri, itu hari-hari makan semua, berbagi makanan.
Maka pantas kalau Nabi mengatakan ayyul Islam khair. Islam apa yang terbaik? Nabi menyebutkan pertama kali tut'imut ta'am. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan kepada orang yang tidak engkau ketahui. Maksudnya kepada orang yang engkau kenal, kepada orang yang tidak engkau kenal, tetap mengucapkan salam. Ya, karena salam itu doa keselamatan bagi saudara kita. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, yang keenam, di antara adab di jalan dan di perjalanan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Ini pada dasarnya merupakan kewajiban sesama muslim atas muslim yang lainnya, tentu sesuai dengan istitoahnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Masya Allah para jamaah, sebagian orang ada yang kemudian berusaha mengingatkan masyarakat, ya, ketika misalkan trotoar yang fungsinya untuk jalan kaki, ya, kemudian dipakai kendaraan. Nah, sebagian orang kan ada yang menegakkan, ya, peraturan ini, dan ini bagian daripada amar ma'ruf, begitu kan? Pak, mohon maaf, ini haknya pejalan kaki, ya. Kalau Bapak kan pakai roda 2, begitu ya, silahkan pakai jalannya, begitu kan? Nah, ini Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian aparat ada yang dengan kerelaan hatinya dia sweeping ke berbagai macam tempat, ya, kemudian mengingatkan orang-orang yang mungkin tidak tertib lalu lintas, ya, daripada dia ditilang nanti sama kawannya, dia tertibkan dulu, ya, yang tidak pakai helm disuruh pakai helm, yang ugal-ugalan di jalan kemudian diperingatkan, dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, terlebih orang-orang yang memang punya wewenang. Dia diamanahi memang punya tugas di situ. Ya, dia mesti perhatian kepada kewajibannya yang telah diamanahkan. Yang ketujuh para jamaah, menunjuki orang yang tersesat, membantu orang yang membutuhkan bantuan, menghentikan orang yang berbuat jahat, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaq alaih. Kata Nabi, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Bantuanmu kepada seseorang dengan memegangkan kendaraannya, lalu engkau bantu dia mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, maka itu termasuk sedekah. Masya Allah para jamaah. Ya, paling enak ngamalin hadis ini di mana? Paling enak di pasar, gitu ya. Orang banyak yang butuh bantuan, gitu. Tapi biasanya ini dijadikan wasilah penghasilan, begitu ya. Kalau ada orang bantu-bantu kita begitu semangat, tiba-tiba setelah selesai semua dia begini, gitu ya. 20.000 Pak, gitu. Atau di pelabuhan, gitu ya, di pelabuhan. Nah, itu kalau orang pengen pahala yang seperti ini, mengamalkan hadis ini, ya gratisan itu akan lebih mulia, ya, dan lebih berpahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya apa yang bisa kita kerjakan, hadirin, membantu orang di jalan. Membantu orang di jalan. Ada orang mogok, ada orang mungkin mogok para jamaah, ya. Tidak ada orang bantu dia, kita melihatnya, ya, melipir dulu sebentar. Apa yang bisa kita bantu? Setidak-tidaknya kalau ternyata, ya, masalahnya tidak bisa kita tangani, setidak-tidaknya kan kita mendoakan, Pak, semoga dimudahkan ya. Mohon maaf nih, saya tidak bisa bantu, ya. Kalau memang ternyata tidak kita bisa membantunya, setidak-tidaknya memberikan semangat, ya, sehingga dia tidak merasa sendirian, tidak merasa kesusahan. Didoakan dia, gitu ya. Kalau kita memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Baik para jamaah. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara adab yang lainnya, ini khusus bagi wanita. Wanita itu hendaknya berjalan di pinggir jalan. Ya. Nah, karena di sini tidak ada wanita, tapi insya Allah masing-masing kita pasti punya wanita di rumah, gitu ya. Ada yang satu, ada yang dua, mungkin begitu ya. Bahkan ada yang lebih. Nah, diingatkan ya, karena terkadang emak-emak itu susah diingatkan, gitu ya. Mobil kalau habis dipakai istri kan beda dengan habis dipakai
suami gitu ya. Mereka itu seperti raja jalanan gitu ya. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Ya, ketika diingatkan nggak mau, diomelin gitu ya. Malah kita yang salah. Nah, maka diingatkan wanita ini. Ya. Wanita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, dikatakan oleh para ulama ya berdasarkan beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi, di antara adab bagi mereka, kalau mereka itu berjalan di jalanan, maka hendaknya berjalan di pinggir. Karena wanita itu bisa jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Hatta sedang berkendaraan, begitu ya. Di jalan ini banyak para jamaah godaan-godaan mata gitu ya. Kadang di lampu merah gitu ya. Ada orang wanita dibonceng, kemudian motornya motor yang nungging begitu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Mungkin kita pernah mengalami kasus seperti itu. Ada orang benar-benerin ininya begitu ya. Sudah tahu ya bajunya kurang bahan, kenapa dipakai ke jalan begitu. Ya, kemudian dia pegang-pegangin, dipelorot-pelorotin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa menjadi godaan bagi kita ya. Nah, kalau bisa orang-orang seperti itu diingatkan ya, barangkali diantara bapak ada yang mungkin saudaranya jadi satpol PP, yang gitu-gitu semestinya ditertibkan gitu ya. Pakailah pakaian yang pantas ketika berkendaraan ya. Kan bisa jadi Pak, orang itu celaka gara-gara ngelihat yang begitu kan. Di depannya ada sesuatu yang dia bisa lihat begitu ya, lebih bening dari yang ada di rumahnya gitu ya. Akhirnya dia fokus ke situ. Akhirnya bisa tabrakan, bisa celaka dia di jalan. Baik para jamaah, maka wanita itu melipir di pinggir. Dan di dalam Islam tentu ada batasan-batasan yang ketat gitu ya untuk para wanita jika mereka berkendaraan. Baik para jamaah. Terakhir, tidak ugal-ugalan di jalanan yang padat atau banyak pejalan kaki yang berlalu lalang dan memberi jalan atau keluasan kepada orang yang lewat. Semua itu termasuk tolong menolong di dalam kebaikan. Ya. Jadi ugal-ugalan di jalan ini sejatinya bukan melanggar peraturan lalu lintas saja, tapi juga melanggar ya aturan Islam. Karena di dalam Islam ditegaskan ya, diantaranya di surat Al-Baqarah 195, wala taqtulu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang kalau ugal-ugalan, ini melanggar ayat ini. Karena sama saja dia bunuh diri, sama saja dia itu menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 29 Allah sampaikan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sudah terlalu banyak kasusnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana orang ugal-ugalan di jalan. Baru-baru ini begitu ya, ada supir mobil besar ugal-ugalan di jalan. Ya, akhirnya banyak sekali ya orang yang terkena madharatnya, Barakallahu fiikum. Dan di negeri ini walhamdulillah ya aturan-aturan begitu ketat. Harus punya SIM, artinya sudah teruji dia layak nggak pegang mobil begitu ya. Kalau mobil besar SIM apa Pak? Mobil besar itu SIM B ya. Kalau mobil kecil ya SIM A gitu ya. Setidak-tidaknya dia punya legalitas seperti itu. Begitu ya. Cuman yang jadi masalah kadang SIM itu bisa tiba-tiba ada saja di hadapan kita begitu ya. Tanpa tes-tes begitu kan. Nah, ini yang kadang bahaya. Lebih-lebih lagi supirnya kemudian pakai narkoba gitu ya. Atau waliyadzubillah ya, banyak tempat-tempat diskotik yang di situ ada narkoba, minuman keras ya. Mereka keluar malam hari dalam keadaan mabuk ya, kemudian mengendarai kendaraan. Banyak kecelakaan terjadi gara-gara seperti itu. Nah, ini kerusakan-kerusakan yang banyak sekali terjadi, dan madarat dari kerusakan itu tidak hanya menimpa orang yang bersangkutan, tapi juga menimpa yang lainnya. Maka jangan ugal-ugalan di jalan. Ya, patuhi segala tata tertibnya. Ya, kita ini kalau ngikuti prosedur, misalkan nyetir gitu Pak ya. Prosedur nyetir itu kan luar biasa, banyak sekali begitu ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan itu dipraktekkan yang begitu tuh ya. Kalau kita masuk lokasi-lokasi, itu kecepatan diawasi, kemudian standar operasional
nyetir atau kita jadi penumpang, seat beltnya apanya gitu ya. Nah ini juga seharusnya dipraktekkan, apalagi di jalan-jalanan umum begitu ya, yang di situ mungkin macet, di situ banyak manusia, banyak kendaraan yang lain. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah kesempurnaan Islam, inilah keindahan Islam yang mengatur segala sesuatu, tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua. Insyaallah di lain kesempatan kita akan membahas adab-adab Islam yang lainnya dengan adab-adab yang lain. Baik. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak institusi kita itu difasilitasi oleh sendiri. Iya. Mana tanggapan Ustaz yang dapat dakwahnya itu? Karena kebanyakan Iya. saya pernah nanya, mereka alasannya kualitas banyak bukan kualitasnya, kualitasnya. Waktu itu saya bilang itu fasilitasnya yang lebih banyak. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan adab buang hajat, ini pernah kita bahas di bab-bab pertama. Salah satu di antara yang dibahas adalah tentang buang air kecil dengan keadaan berdiri. Pada dasarnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang sunnahnya buang air kecil itu dengan cara jongkok. Dan ini juga sudah dibuktikan secara ilmiah dalam dunia kesehatan. Ya, ternyata kencing, buang air kecil dalam keadaan jongkok ini lebih sehat ketimbang yang kencingnya dalam keadaan berdiri. Karena kandung kemih itu dalam posisi yang terbaik sehingga dia menuntaskan ya semua air seni yang terkandung di dalamnya. Beda dengan ketika kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya, biasanya tidak tuntas selesai semua sehingga dikhawatirkan nanti ada yang keluar ya dari kemaluan kita ya, yang kemudian itu akhirnya menjadikan pakaian kita, terutama pakaian dalam kita, terkena najis, dan ini tentu berefek buruk kepada kualitas daripada ibadah kita, terutama ibadah sholat. Baik para jamaah, namun sebagian penjelasan para ulama, kencing berdiri itu, buang air kecil dalam keadaan berdiri itu tidak sampai derajat haram, begitu ya. Namun dia dikategorikan sebagai perkara yang makruh. Ya, makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Maka usahakan semaksimal mungkin ya, jika memang memungkinkan keadaannya, ya buang air kecil itu dengan dalam keadaan jongkok, bukan berdiri. Baik para jamaah. Nah, maka di sini ya selayaknya dalam keadaan tidak darurat, ya kita itu pipisnya dengan cara jongkok. Namun tentu kalau kita pipis dalam keadaan jongkok, mesti tempatnya lebih tertutup ya, karena kalau kita jongkok berarti akan membuka ya aurat inti kita ya, sebagian aurat inti yang lain. Tidak hanya kubul yang kita buka. Nah, bagaimana dengan yang ada saat ini ya, tempat-tempat kencing, buang air kecil itu ada yang modelnya berdiri gitu. Apa istilahnya? Uri apa? Yang tempat pipis berdiri itu. Di sini ada nggak? Apa namanya istilahnya bahasa Inggris? Hah? Urinoir, ya itulah gitu ya. Seperti di bandara-bandara, di tempat-tempat keramaian. Baik para jamaah, tadi ya pada dasarnya itu hukumnya makruh. Namun bisa saja nanti nyerempet kepada hal-hal yang lain yang madharat juga. Misalnya tidak pakai sekat. Tidak pakai sekat. Dia berbaris saja begitu ya. Bahkan di sebagian tempat mengerikan begitu ya. Tempat buang air kecil gitu, kemudian ada
patung wanitanya, begitu ya. Ada patung wanita. Nah, ini kan lebih madorot lagi, gitu ya. Nah, misalkan tidak pakai sekat. Tidak pakai sekat. Nah, kita kan namanya berdiri, kemudian buka kemaluan kita. Ini sangat memungkinkan kelihatan sama orang yang di sampingnya. Walaupun memang ya orang yang melakukan seperti itu kan sangat usil. Nah, biasanya ya lempeng-lempeng aja gitu ya. Tidak melihat yang di samping, toh sama-sama begitu ya. Tapi kan bisa saja sebagian orang iseng begitu kan, ngelihat punya kita gitu ya. Maka kalaupun ada ya, disediakan tempat seperti itu, sebaiknya pakai sekat. Ya, sebaiknya pakai sekat. Pakai sekat. Maksudnya antara yang di sini dengan yang di sana tidak bisa saling melihat. Ya. Sekatnya mungkin misalkan setengah badan, hanya kelihatan kepala saja. Nah, ini tentu akan lebih selamat begitu ya. Dan akan lebih bagus lagi ya tidak menyediakan yang seperti itu. Ya, sediakan saja tempat-tempat pipis. Di sebagian masjid Masya Allah gitu ya, ada tempat pipis khusus gitu ya, buang air kecil saja, didesain sedemikian rupa, dia pakai kamar, pakai ruangan kecil begitu ya. Kemudian disediakan alat-alat istinja yang memadai begitu ya. Mungkin ada sabun, ya cuci tangan, kemudian di situ ada disediakan gayung dan ember sehingga bisa maksimal membersihkan sisa-sisa najis yang ada di sekitar situ. Nah, itu tentu akan lebih terjaga begitu ya dibandingkan yang tadi dalam keadaan berdiri. Tapi kalaupun mesti ada yang seperti itu, usahakan ya pakai sekat lah ya supaya tidak ada peluang untuk kemudian satu orang melihat ya aurat daripada saudaranya. Demikian para jamaah, karena fitnah itu bisa saja terjadi ya. Di masa ini nggak ada yang tidak mungkin. Banyak orang yang suka kepada sesama jenis gitu ya. Nauzubillah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu semua kan bermula dari pandangan ya. Bermula dari pandangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit